Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke podcast Koja Kita. Apa itu Koja Kita? Bekoja sambil bercerita. Kali ini kita kedatangan narasumber yang seru banget. Boleh perkenalkan diri dari mana? Perkenalkan, nama saya Fitri Nur Aisyah dari siswi Madrasah Alia Negeri 1 Modal Bulinggal. Dari kelas berapa kak? Ini bertanya. Dari kelas 10-7. 10-7. Kali ini kedatangan murid dari MAN 1 Kota Lubuk Linggau yang kita akan membahas tentang literasi. Karena orangnya ini pernah menang achievement apa nih kak waktu semasa di MAN ini? Menang itu juara cerpen nasional, juara umum 3. Juara umum 3 dari event tingkat nasional. Judul bukunya itu apa kak? Judulnya itu Lentera Aksara. Itu nama eventnya ya? Itu nama eventnya dari Lentera Aksara. Dan kakak itu nerbitin cerpennya itu berjudul apa ya? Judulnya itu tentang keluarga, luka, dan kebahagiaan. Keluarga, luka, dan kebahagiaan. Keren. Kalau boleh tahu, kakak bisa tahu masih judulnya itu terinspirasi dari mana kak? Awalnya itu terinspirasi kan aku suka baca novel yang genrenya tuh tentang keluarga. Nah dia tuh sad, jadi terinspirasi dari itu. Set yang sedih gitu ya. Terus kakak sendiri emang hobinya suka baca gitu ya? Iya. Sampai bisa nerbitin buku sendiri. Keren. Oke, sebelumnya kakak ini berasal dari SD atau SMP mana kak? Kalau SD dari SD Negeri 5, SD Negeri 50, kalau SMP dari SMP Negeri 3. SMP Negeri 3. Nah sebelumnya saya sendiri udah pernah baca tuh buku kakak dan aku kayak mau bertanya tuh, nama tokoh dari cerita kakak itu Lea kan? Iya. Nah terus kakak tuh terinspirasi dari mana bisa namainnya itu Lea gitu? Kalau nama Lea itu aku terinspirasi dari salah satu novel. Salah satu novel apa tuh? Kalau novelnya tuh udah lama dibaca jadi udah lupa. Oh, yang tentang set gitu ya berarti ya? Emang sukanya yang sedih-sedih, yang bikin nangis gitu kan? Terus kan kisahnya itu kayak si Lea tuh yang kurangnya perhatian dari orang tuanya ya, yang lebih terlihat itu kakaknya dibanding dia Lea. Jadi Lea tuh ngerasa sedih ya, yang aku tahu waktu aku baca itu Lea ngerasa sedih dan ngerasa kayak dia tuh udah nggak dianggap lagi ya di keluarganya. Iya. Terus dia mencoba mengode orang tuanya kalau dia tuh udah nggak bisa lagi tuh di keluarganya. Iya. Sampai akhirnya orang tuanya sadar bahwa anaknya itu butuh perhatian. Memang dari sebelumnya kakak itu udah pernah baca berapa buku? Kalau novel sih udah hampir 3 atau lebih. Wow. Novel yang kakak ingat apa aja sih kak? Soalnya termasuk aku juga suka baca nih gitu kan. Yang pertama itu novel dari Rumah Ellie, terus novel Seven Our Family, terus novel Seven Wish. Oh, yang Seven Wish yang kemarin itu yang tentang sad ending juga ya? Iya. Yang tentang 7 orang yang kalau nggak salah itu yang disabilitas ya? Iya. Itu ceritanya sedih banget sih ya. Aku juga udah pernah baca dan itu kayak mereka 7 walaupun nggak bersaudara tapi mereka punya simpatik yang kuat. Karena disabilitas itu mereka saling mendukung, saling mereka saling melengkapi kekurangan mereka. Bener sih emang seru banget. Apalagi kalau Rumah Ali kemarin kan sempet tayang juga tuh filmnya. Iya. Tapi kita nggak sempet nonton sih ya. Tapi walaupun nggak sempet nonton, di filmnya tuh seru ya. Apalagi di bukunya, apalagi kayak pas waktu yang gong banget itu ketika dia nggak diajak berangkat sekolah sampai ngejar di mobil. Iya. Ayahnya sama kakak-kakaknya, dan itu kejam banget sih. Itu bikin kayak hati tersayat banget. Padahal dia cewek sendiri gitu kan. Dia jadi disalahin karena ibunya meninggal saat melahirkan Ali. Itu
cerita yang sangat-sangat sedih banget sih. Terus aku juga suka kok baca novel-novel gitu. Karena kita ini juga satu SMP dulu ya, jadi bayar lah kita bakal bahas masa lalu gitu. Kami juga pernah baca novel dari Quina, itu tentang sekolah yang serem horor gitu. Aku juga agak lupa nih judulnya. Pokoknya ya sekolah itu tuh tentang sekolah yang serem horor gitu kan, yang kita pernah baca tuh. Yang sekolahnya horor karena banyak misteri dari kepala sekolahnya, rahasia-rahasia yang banyak ditutupi. Oh, yang 7 sayap pendosa. Iya. Dan itu kayak wow, sangat-sangat misteri, sangat secret gitu kan. Jadi kayak itu tuh seru dibaca. Apalagi banyak ada adegan actionnya gitu kan. Itu tuh seru banget. Terus dari kakak sendiri emang hobi baca udah dari kapan kak? Awal suka baca novel itu dari kelas 3 SMP. Dari kelas 3 SMP. Wow, dan sampai sekarang masih bertahan ya. Masih. Emang membaca buku itu seru banget sih. Aku aja sampai ketagihan. Apalagi biasa sekarang itu udah ada novel online. Dan itu lebih bikin praktis banget sih dibanding baca buku kan. Iya. Biasanya baca buku tebel banget dan capek tuh. Biasa baca sambil duduk sambil guling kayak rebahan aja udah bisa tuh baca buku lewat HP kan. Karena ada yang internet. Terus kakak itu memang sebelumnya tertarik ikut lomba itu gimana sih kak awalnya? Itu pas awal tertarik ikut lomba itu karena aku ikut eskul FLP, Forum Lingkar Pena. Nah di sana itu ada mbak pembina aku, dia nawarin event karena dia udah pernah coba event itu. Terus dia nawarin, ada adik bagi yang mau ikut event silakan. Jadi aku mulai tertarik karena pasti seru nih. Kalau nggak salah kemarin waktu ada foto pembagian piagamnya itu ada juga anak siswa mas 1 yang menang buku. Iya. Lewat event ini. Iya, kami ada 3 orang. 3 orang? Iya. Keren. Juara berapa aja itu? Kalau yang cerpen ini aku juara 3 dan ada yang juara 1. Terus kalau yang puisi itu namanya itu dari Aksa itu juara 1 umum puisi. Kalau yang juara 1 cerpen itu Mbak Tasya. Wow, itu keren banget sih. Kayak tawarin event nih, terus anaknya menang semua. Wow. Iya. Dan Forum Lingkar Pena itu emang menunjukkan untuk menulis gitu ya, kayak menulis cerita sendiri gitu. Iya. Tentang puisi dan segala macam ya. Iya. Itu memang eskul yang menyalurkan bakat gitu kan? Iya. Itu eskul yang seru banget emang sih. Kayak kamu bisa nyalurin hobi kamu dan buat itu menjadi bakat yang berguna dan bisa sampai memenangkan juara. Itu penerbitnya dari ini kak, apa kak namanya? Penerbitnya itu dari PT Lentera Aksara. PT Lentera Aksara juga. Iya. Dan itu dari main publisher ya namanya ya. Iya. Itu IG-nya ya, main publisher. Ya main publisher itu sering ngadain lomba gitu ya? Iya, dia ngadain event setiap bulan. Setiap bulan. Wow, keren. Terus kakak itu terinspirasi dari mana sih? Kayak wah aku tuh ada dorongan dari mana gitu mau ikut buat lomba segala macam itu, ada motivasi gak dari mana? Awalnya itu aku terinspirasi dari cerita ini, aku tuh terinspirasi dari Rumah Ali. Terus kan pas bulan Agustus awal itu ditawarin event. Nah itu didukung sama guru pembinanya, kayak bagi yang mau ikut event silakan. Jadi kayak didukung, disupport gitu. Nah, jadi ada support Iya. dari pembina eskulnya ya. Iya. Itu keren, mensupport siswa-siswinya untuk ikut lomba. Iya. Terus ini aku mau nanya nih, kan kakak udah nerbitin buku sih. Susahnya apa sih waktu kakak mau ikut lomba ini, waktu mikirin naskahnya gitu? Awalnya yang susah itu mikirin judul. Kakak bisa dapat judul itu dengan waktu berapa lama kira-kira? Sekitaran seminggu. 1 minggu untuk judul. Iya. Dan ngerjain naskahnya tuh kakak bisa kena waktu berapa tuh? Kalau ngerjain naskah itu udah hampir 3 minggu.
Ya 3 mingguan. 3 minggu itu termasuk cepet sih, nggak sampai 1 bulan ya. Susah senangnya waktu kakak ikut event ini apa? Kalau susahnya sih kayak awal ikut event tuh kan, itu kan pertama kali ikut event ya. Aku mikir kayak bisa menang nggak ya, bisa menang nggak ya. Soalnya ibunya pernah ngomong kalau nggak menang juga nggak apa-apa, soalnya ini kan pertama kali bagi kami ikut eskul langsung ikut lomba kayak gitu kan, apalagi ini tingkat nasional. Jadi kayak kata ibunya tuh kumpul aja dulu naskahnya, kan kita nggak tahu, siapa tahu nanti juara. Dan tiba-tiba juara ya, Iya. itu bakal seneng banget gitu Nggak kan. expect sih. Dan suka membaca itu memang membawa keberuntungan ya, apalagi sampai bisa ikut event seperti ini tuh memang Iya. membanggakan rasanya ya. Dapat apresiasi dari sekolah dan segala macamnya. Terus ini ya, aku mau nanya nih, kakak juga ada dapat dukungan dari orang tua untuk ikut FLP sendiri sampai ikut lomba? Kalau tentang lomba sih aku diam-diam. Diam-diam, Iya. wah diam-diam ikut lomba. Jadi orang tua yang nggak tahu gitu. Enggak. Tapi pas kamu menang tuh, gimana perasaannya? Orang tuanya gitu. Bisa banggain nama orang tua, bisa bikin nama sekolah aku itu jadi terkenal. Setelah orang tua kakak tahu kakak menang, mereka tuh gimana sih expressionnya? Expression mereka tuh kayak mereka juga kaget, soalnya pas aku ikut lomba itu mereka juga nggak tahu. Karena kamu diem-diem tadi ya. Iya, soalnya aku juga nggak terlalu berekspektasi. Berekspektasi menang, jadi Iya, kalau jadi kakak, coba-coba yaudah, aja. ada yang tahu gitu kan. Iya. Oh ternyata menang nih dan bikin bangga gitu ya. Iya. Terus dari kakak sendiri, aku mau ini nih, ada cerita nih. Kan pernah ada baca yang novel Seven Wish, yang satu lagi tuh apa ya, lupa aku. Yang tentang Seven Wish juga kayak mirip-mirip tuh. Seven Our Family. Ya, Seven Our Family itu ceritanya juga set ya. Iya, tentang Kayak 7 bersaudara. 7 bersaudara yang ditinggal oleh ayahnya. ayahnya. Padahal mereka tinggal hidup cuman berdua kan, tinggal anaknya sama ayahnya aja karena ibunya udah meninggal, lahirin si yang kecil itu Ya, ya. anak ke-7. Ya, si anak ke-7 sampai ayahnya nih nggak mau urusin mereka, sampai setelah banyaknya perjalanan susah mereka, banyak yang udah ada yang meninggal bahkan pun ya. Iya. Dan ayahnya masih nggak peduli. Setelah sisa sedikit lagi, ayahnya baru menoleh. Wah, anaknya tinggal sisa 3 gitu kan, kayak. Ya, itu juga karena ayahnya bangkrut dan dia bercerai dengan istrinya. Ya, karena memilihkan dengan istrinya yang baru itu Iya. mereka ditinggalin ya. Setelah tahu gitu, mereka merasa menyesal dan baru balik mengurus si anaknya. Setelah anaknya tuh banyak yang sukses ya. Ya, ada yang pertama itu bisa bikin rumah sakit disabilitas. Terus sisa 4 bersaudara, 1 saudaranya itu masuk RSJ, satunya lagi meninggal, dan anak yang ke-7 itu juga ikut meninggal. Wow, itu sumpah ya, kayak emang suka cerita set ending gitu nih kayaknya ya. Terus dari cerita kakak itu menurut aku tuh itu keren banget, kayak udah bisa mikirin sendiri apa naskahnya, judulnya, kayak penutupannya. Di situ banyak banget juaranya ya, ada yang dari Malaysia bahkan ya aku lihat. Iya. Wow, dari Malaysia aja bisa ikut event ini gitu ya. Iya. Sampai jauh-jauh dari Malaysia buat ikut event. Dari cerita-cerita kakak ini, apa yang bisa diambil kira-kira apa sih kak? Yang bisa dipetik dari cerita ini adalah jangan pernah berpikir kalau orang tua kita itu nggak sayang sama kita. Kita itu harus lebih terbuka dengan orang tua kita. Walaupun mereka kayak lebih mentingin kakak kita kan, karena dia juga anak pertama yang butuh dukungan, sampai melupakan anaknya yang kedua. Tapi di sini kita itu harus memetik kayak kita itu harus berani jujur, harus berani ngungkapin perasaan kita ke mereka agar mereka itu bisa berubah dan lebih mentingin perasaan kita juga, biar tidak terlalu berpotensi hanya kepada satu anak. Jadi emang peran orang tua tuh penting gitu ya dalam Iya. cerita ini. Bisa diambil kalau orang tua emang poin penting banget bagi anak untuk berkembang. Jadi kita Iya. tuh harus terbuka terhadap orang tua, nggak
nggak tertutup gitu kan, merasa Iya. kita tuh nggak dipentingin, padahal kitanya aja yang nggak mau terbuka gitu ya. Iya. Jadi memang peran orang tua itu penting banget ya dari cerita Kak Fitri hari ini. Terus kakak selanjutnya bakal ikut event nggak kira-kira? Kayaknya untuk kedepannya ikut. Sekarang kakak ada lagi ikut event nggak? Sekarang sih udah 4 event. 4 event? Iya. Wow, keren. Dan itu kira-kira bakal menang nggak ya kira-kira? Yang 2 itu udah menang. Wow, juara berapa tuh? Kalau yang 2 itu dari PT yang sama, tapi yang ini tuh temanya tuh beda. Temanya itu tentang kenangan. Oh, kakak itu nerbitin naskah seperti apa? Kalau yang kedua ini aku tuh nerbitin naskah Anak yang Dibenci. Anak yang dibenci dan Iya. masih tentang keluarga ya? Iya. Itu tuh ceritanya gimana kak? Boleh kasih tahu nggak? Nah, dia itu tentang 3 bersaudara. Terus orang tuanya itu nganggap si anak perempuan, anak kedua ini, dia itu kayak nganggap kamu itu anak pembawa sial. Jadi kayak dia tuh dilupakan oleh keluarganya. Oh, jadi kayak anak kedua tuh kadang tuh memang sering dilupain gitu ya? Iya. Sering dikatain sial segala macam. Iya. Kalau buat kakak sendiri anak keberapa? Kalau aku anak kedua. Relate. Memang relate ya. Iya. Terus ada 2 event katanya udah menang. Iya. Yang satu lagi nerbitin naskah apa kak? Yang satu lagi itu nerbitin naskah Cinta yang Bertahan. Wow, gimana tuh? Boleh nggak sih kasih tahu dulu? Kalau yang sebelumnya kan tentang genrenya itu keluarga kan. Keluarga dan sedih-sedih gitu ya? Ya, terus yang satu ini aku tuh berpotensi mau genre yang tentang kisah cinta seorang anak remaja SMA. Wow. Remajanya siapa tuh tokoh utamanya boleh tahu? Buat nama sih aku udah lama nerbitin itu, cuman bukunya belum dikirim jadi udah agak lupa nama-namanya. Wow. Tapi semangat buat Kak Fitri ya. Kak emang nerbitin buku tuh nggak segampang yang dikira. Iya. Waktu berminggu-minggu buat mikirin judul. Bahkan berbulan-bulan. Bahkan berbulan-bulan ya. Emang nggak sesusah itu nerbitin buku. Jadi wow itu keren ya pokoknya bisa Iya. nerbitin buku sendiri loh guys. Ini Kak lihat ini bukunya. Ini nama eventnya Lentera Aksara. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kita bahas hari ini. Untuk yang bisa diambil, semangatlah terus ya buat ikut ini. Ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman semua? Pesannya sih, penulis yang hebat adalah penulis yang berani melahirkan karyanya sendiri. Wow. Baiklah, mungkin cukup segitu saja. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.